Selamat sore Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Arya Wangsa Aries Setio. Kita panjatkan doa semoga apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditalam beliau semasa hidupnya dan dukungan doa dari yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwah beliau menempati alam yang berbahagia, akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan sebagai rasa bakti dan perhatian keluarga kepada Bapak Arya, semoga dengan persembahan-persembahan sajian-sajian yang kita persembahkan ini akan segera melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga dengan bacaan-bacaan kitab suci, sabda-sabda Buddha, kita semakin paham akan hakikat kehidupan. Siapapun yang pernah lahir akan mengalami kematian. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa ini. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha di dalam buku Parita, dibuka halaman 18 dan halaman 20. 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya.
Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita luhurkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, Dhamma Sattva. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk arwah almarhum Bapak Arya. Kita baca bersama-sama halaman 3. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Itu bukunya, kalau belum dapat itu tambah. Itu bukunya tambah 1. Enggak. Dibuka halaman 5. Memuji keluhuran Buddha Nusati, ya. Halaman 5 kita baca bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato loka widum anuttaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang buddha bhagawati Buddhang jiwitang yawan nibbanang saranang gacchami Yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagatang Pacupana caye Buddha akang bandami sabadang Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sacawacena hotu me jaya manggalang Utamang ginawan dehang pada pasu parutamang Buddheya kaleto dosa Buddha kamatutamamang. Memuliakan keluhuran Dhammanusati halaman 7 bersama-sama.
Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti Damang jiwitang yawani banang saranang gacami Yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagatang Pacupanaca ye dhamma ahang vandami sabadang Nati me saranang anyang dhammo me saranang varang Etena sacawacena hotu me jaya manggalang Utamanggena wandehang dhaman cati widang varang Dameyo kaleto doso dhammo kamatutamamang. Halaman 9. Memuliakan keluhuran Sangga Nusati bersama-sama. Sopati pano bhagavato sawaka sangga Ojo pati pano bhagavato sawaka sangga Naya pati pano bhagavato sawaka sangga Samici pati pano bhagavato sawaka sangga Yadidang catari purisa yugani Ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangga Ahuneo bahuneo dagineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti sanggang jiwitang yawani panang saranang gacami Yeca sangga atitaca yeca sangga anagatang Pacupanaca ye sangga akang vandami sabadang Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etena sacawacena hotu me jaya manggalang Utamanggena wandehang sanggang cati widutamang Sanggeyo kalito doso sanggo kamatutamamang. Kita baca bersama-sama halaman 24. Kita mengulang sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, halaman 24. Kita baca bersama-sama syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berupa dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik,
Dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan termulia kita baca bersama-sama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada sangga, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, semua yang saling bergantung, semua harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan semoga bebas dari rintangan, halangan maupun mimpi-mimpi buruk dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga kita baca bersama-sama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Marilah kita merenungkan anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk termasuk almarhum juga akan mengalami ketidakkekalan. Dari pernah hidup juga beliau akan mengalami kematian. Kita renungkan semoga kita bebas dari segala bentuk kemelekatan di dunia ini sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Kita renungkan anicca wata sangkara, 2 baris ke kanan kita baca 3 kali. Anicca wata sangkara upadawaya dhamino upacitwa nirojanti tesang upasamo
Anicca wata sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wopasama sukom anicca wata sangkaram upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wopasama sukom. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada kita semua bahwa hakikat kehidupan tidak kekal adanya, marilah kita lanjutkan dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan wejangan Sang Buddha, akan diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, semoga anak-anak tetap akan menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua sekalipun telah tiada, dan bertekad ingin hidup lebih baik, membuka lembaran-lembaran baru yang lebih baik sebagai bakti dan hormat kepada orang tua kita. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada kesempatan sore ini kami berkumpul peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Arya Wangsa Arya Setio. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan,
dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan doa dari handetolan sanak saudara dan famili, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga acara ke-14 sempatan sore ini akan bisa membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Sang Buddha mengatakan, inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, mengadakan peringatan kematian melalui doa sudah rutin dilakukan oleh umat Buddha. Bukan saja dilakukan oleh umat Buddha, sebetulnya di dalam agama-agama yang lain pun umatnya itu sering melakukan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan-peringatan orang yang telah meninggal, yaitu kebanyakan dalam bentuk doa. Ada yang 7 hari setelah meninggal, ada yang 49 hari setelah meninggal, ada yang 3 bulan atau 100 hari, kemudian setahun, 2 tahun, ada yang 1000 hari atau 2 tahun 9 bulan. Itu sudah sering dilakukan oleh umat Buddha melalui pembacaan doa-doa. Selain doa-doa atau membaca parita, saya melihat di beberapa daerah itu ada acara yang lain yang mungkin belum populer sebagai penghormatan atau mengirim pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal, yaitu mengadakan acara fangsen, melepas satwa di habitatnya, melepas ikan, melepas burung. Jasa kebaikan dari berbuat baik melepas burung dan ikan ini dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Adanya pelimpahan jasa ini kita mengingatkan pada satu peristiwa, satu kejadian, satu cerita di dalam kitab suci, ya, dikatakan ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Beliau ini mengadakan pesta jamuan makan-makan. Kemudian setelah selesai, tidak melimpahkan jasa kebaikan yang diperoleh membagi makanan atau menjamu makanan kepada tamu-tamu ini. Akibatnya para leluhur-leluhur dalam kehidupan-kehidupan yang lalu itu menunggu pelimpahan jasa. Karena sudah ditunggu tidak dilimpahi, tidak diberikan pelimpahan jasa, akibatnya pada malam hari setelah pesta, di istana Raja Bimbisara itu ada suara gaduh, ya, suara menjerit-jerit, suara menakutkan sekali. Raja sampai ketakutan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ada apa? Kemudian raja ini datang kepada Sang Buddha, minta saran dan menceritakan apa yang pernah terjadi di istana, bahwa tadi malam ada suara-suara yang tidak ada wujudnya, ya, namun ada suara-suara itu. Kemudian Sang Buddha dengan kewaskitaannya bisa melihat ternyata suara-suara gaduh itu adalah berasal dari leluhur-leluhur keluarga-keluarga yang ingin, ya, mendapatkan pelimpahan jasa dari kebaikan yang ditanam oleh Raja Bimbisara ini. Kemudian raja pun mengadakan perjamuan lagi, melakukan kebaikan lagi, kemudian dilimpahkan jasanya kepada leluhur-leluhur yang telah tiada tadi. Sejak dilimpahi jasa kebaikan itu, suasana di istana Raja Bimbisara berubah menjadi tenang dan tidak ada gangguan-gangguan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah latar belakang atau salah satu latar belakang kenapa umat Buddha itu mengadakan peringatan-peringatan kematian. Namun juga perlu dimengerti oleh segenap umat Buddha bahwa tidak selamanya orang mati kemudian harus dilimpahi jasa-jasa kebaikan-kebaikan. Ada beberapa leluhur-leluhur keluarga yang tidak perlu atau tidak bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang sudah hidup di alam bahagia, alam surga, tentunya tidak mengharapkan. Tapi bagi mereka
leluhur yang masih berada di alam-alam penderitaan sangat perlu bantuan dari kita. Ada sebuah ilustrasi ya, leluhur yang telah di alam penderitaan ibaratnya itu sedang tenggelam ya, sedang tenggelam. Ini apa yang dibutuhkan orang tenggelam? Tentunya bukan uang ya, adalah doa-doa. Ini kalau dalam yang nyata ya, orang tenggelam dikasih ban, kasih pelampung ya. Ibaratnya kita membuat pelampung-pelampung bagi keluarga-keluarga kita yang telah meninggal. Diceritakan dalam kehidupan Sang Buddha juga ada satu riwayat bahwa ada seorang anak yang ingin menyatakan bakti kepada orang tuanya, ayahnya yang baru saja meninggal. Kemudian dia datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya mohon dengan kekuatan batinmu agar orang tua saya yang meninggal masuk alam bahagia, masuk surga. Kemudian anak ini dibawa oleh Sang Buddha, disuruh membawa minyak dan batu. Dibawa kemudian diajak ke sebuah kolam. Di dalam kolam itu Sang Buddha menyuruh agar batu yang dibawa dilemparkan ke kolam, minyak yang dibawa juga dilemparkan ke kolam. Sekarang kamu berdoa, silahkan pemuda mengundang para rohaniwan dari berbagai penjuru untuk berdoa. Batu yang tenggelam tadi bisa terapung di permukaan air, minyak yang terapung bisa tenggelam di bawah air. Kemudian pemuda ini menjawab, tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Sesuatu yang berat sudah menjadi hukumnya pasti akan tenggelam di dasar air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air ya, itu. Namun ada cara Bapak Ibu bagaimana yang berat bisa terapung ya, yaitu dengan batu tadi ditaruh perahu atau ditaruh kapal, otomatis berada di permukaan air. Demikian pula ilustrasi ini bisa dipakai untuk leluhur-leluhur kita yang berada di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Dengan doa-doa yang kita ucapkan, dengan ketulusan, dengan keyakinan ini, ibaratnya kita membuat perahu-perahu ya bagi orang tua kita. Pasti ya, cepat atau lambat itu terjadi juga, orang tua akan terangkat di alam-alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dan khususnya dan putra-putrinya, memberikan penghormatan kepada orang tua, memberikan bakti kepada orang tua tidak terbatas ketika orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa mengajak makan, membelikan pakaian, mengajak rekreasi. Bukan berarti setelah meninggal, keluarga yang ditinggalkan putra-putrinya tidak punya sarana bakti kepada orang tua. Kalau semasa hidup orang tua kita bisa ikut merawat fisiknya, jasmaninya. Setelah orang tua kita meninggal, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Yaitu di kalangan umat Buddha dengan dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Jadi jasa-jasa baik yang Anda perbuat bisa dilimpahkan, itu akan mengkondisikan orang tua kita yang telah di alam penderitaan bisa terdorong telah di alam bahagia. Jadi juga bisa juga sebetulnya dalam kehidupan ini anak-anak bisa membuat surga bagi orang tua kita, juga bisa membuat neraka bagi orang tua kita dengan perbuatan yang kita perbuat. Contohnya, kalau anak-anak berbuat nakal, ya, tidak rukun antar keluarga, tidak rukun antar anak-anak, kita sudah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Karena orang tua tidak terima, orang tua sedih kalau mereka tidak rukun. Sebaliknya, kalau menjadi anak yang alim, berbakti, berbuat baik dimanapun, itu orang tua juga sudah masuk alam surga, merasakan kebahagiaan-kebahagiaan sebagai akibat, sebagai efek kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Marilah kita jangan berhenti melakukan pelimpahan jasa, berhenti dalam doa-doa ini saja. Namun kita keseharian kita berbuat baik, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang yang telah meninggal, orang tua kita, dengan selalu kita berbuat baik sebagai sarana kita mengangkat orang tua kita terlahir terkondisi di alam-alam bahagia.
Dan sebagai ungkapan bakti dan hormat, di saat peringatan 2 tahun ini, keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini bukan diperuntukkan yang meninggal, sebagai sarana, sebagai alat bantu bakti dan hormat. Ketika beliau masih hidup, memerlukan sarana makan ini. Begitu beliau meninggal, sebetulnya tidak perlu makanan ini. Namun semangat untuk menyatakan bakti, semangat untuk berbakti dengan sarana-sarana makanan ini ternyata masih diperlukan. Semoga dengan niat baik keluarga, semoga dengan rasa simpatik dari kita yang masih hidup ini, benar-benar kondisi almarhum Bapak Arya segera tertolong dan segera terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah dengan penuh tangan, dengan anjali kita bersama-sama memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat dengan Nenpo untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Selama saya membaca doa, silakan Nenpo dengan penuh penghayatan, dengan irama yang sama menyebut, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kembali bukunya dibuka halaman 33 dan 34. Nanti bagian titik-titik kita isi almarhum Bapak Arya Wangsa Aryestyo. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini sepenuhnya untuk almarhum Bapak Arya. Kita baca bersama-sama.
kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Arya Wangsa Arya Setio. Dengan cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati di seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Arya Wangsa Arya Setio. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curang kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa peringatan 2 tahun wafat almarhum Bapak Arya. Semoga dengan terlaksana acara ini, keluarga putra-putrinya merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan hormat kepada yang tiada, almarhum Bapak Arya yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar mendorong arwah beliau untuk segera terlahir di alam yang berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Dah, sekarang foto.